Romo dan teman-teman kami dari kelompok 4 ingin melanjutkan terkait dengan understanding spirituality. Kami yakni berkelompok saya, Jimmy, lalu juga Pius Buto dan juga Vian. Nah, kalau kita melihat kata spiritualitas, otomatis yang muncul dalam benak kita adalah terkait dengan religius, agama. Tetapi dalam buku ini dikatakan bahwa istilah spiritualitas adalah kata yang beragam, tetapi tidak jelas dan terkadang menyeramkan. Nanti kita akan melihat di slide-slide selanjutnya, ada spiritualitas tambahan terkait dengan spiritualitas kedok, spiritualitas pribadi untuk mengagumi dirinya sendiri, untuk menambah finansialnya, untuk menambah eksistensinya. Jadi dikatakan tidak beragam, tidak jelas, dan menyeramkan. Nah, hal ini memungkinkan agama untuk melakukan hal yang negatif. Jadi bisa bisa jadi agama lalu juga pemimpin religius mengadopsi kata spiritualitas untuk pemenuhan dirinya sendiri. Tetapi kalau kita lihat dalam arti yang menyeluruh, spiritualitas itu mendorong pelarian ke dalam dunia fantasi dan pelepasan tubuh. Nanti kita lihat lebih dalam terkait apa itu dunia fantasi dan pelepasan tubuh. Nah, spiritualitas atau spiritual memisahkan yang jahat dari yang menyeratkan, cara berbeda dan mengalami hidup, cinta, dan nominus. Jadi spiritual itu sebenarnya untuk memisahkan yang jahat. Jadi kita dipisahkan melalui spiritual itu kita dipisahkan dari yang jahat dan masuk ke dalam cinta yang baik. Namun spiritual menyeratkan kebahagiaan dan pembantaian. Nah, dikatakan di sini adalah ada hal positif dan ada hal negatif dari spiritual. Spiritualitas yakni suci dan kebaikan. Tetapi ada sebagai kedok yang berujung pada kejahatan. Nanti kita lihat kejahatan seperti apa sih? Kalau kita introspeksi diri sendiri, terkadang kita menggunakan spiritualitas itu untuk pemenuhan diri kita, ajang eksistensi diri kita, untuk kepenuhan diri kita supaya kita itu misalkan contohnya umpama mendapatkan jabatan, mendapatkan pengakuan, mendapatkan finansial, so bisa jadi. Tetapi hal itu tidak layak untuk kita gunakan. Maka kita lebih mendalami terkait dengan apa itu arti dari spiritual. Spiritual adalah istilah yang samar yang maknanya telah terpecah dan berkembang. Dalam budaya kuno, itu dia memiliki konsep entitas inkorporeal yang menghuni tubuh dan selamat dari kematian. Nah, dahulu orang-orang Mesir kuno itu tidak percaya pada berbeda dari inkorporeal. Inkorporeal itu kepribadian, kekuatan hidup, dan juga roh. Tapi mereka tidak percaya adanya kepribadian, adanya kekuatan hidup, adanya juga roh di akhirat. Nah, dalam Yunani kuno itu berbeda terkait dengan konsep reinkarnasi. Tetapi kalau kita melihat spiritualitas Kristen itu atau spiritual Kristen itu terkait dengan hal yang disebut dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat lagi spiritualitas atau spiritual budaya Barat, kehidupan mental dan menghubungkan emosional dengan Tuhan di luar gravitas fisik dan sensual kehidupan. Jadi adanya kehidupan, adanya emosional yang berhubungan dengan Tuhan itu disebut dengan spiritual. Tetapi Wajiman mengatakan bahwa spiritual berangkat untuk menandai lingkup kehidupan, kemurnian motif, kasih sayang, niat, disposisi batin, psikologi, kehidupan spiritual, dan analisis perasaan. Jadi di sini Wajiman ingin menekankan bahwa spiritual itu adalah hal yang positif, bukan digunakan untuk hal negatif. Tetapi ada aja orang yang menggunakan dengan hal-hal yang negatif. Nah, spiritual semakin berfluktuasi, berkembang, dan menghilang dari waktu ke waktu. Tidak ada konsisten yang menyeluruh. Karena apa? Karena spiritual atau spiritualitas itu dipakai oleh orang-orang yang bisa dikatakan untuk apa ya, mengenali dirinya, untuk mengutamakan cita-cita dalam dirinya, bukan mengutamakan cita-cita dari yang sebenarnya. Nah, teks Sutspoke Zara ini menjelaskan bahwa spiritual itu untuk bertahan hidup.
yang radikal. Nah, kalau dikatakan juga bahwa roh itu dipahami sebagai metaforis yang menghibur hidup. Jadi roh itu sebagai metaforis untuk menghibur hidup. Jadi mengapa ada spiritualitas yang dikatakan tidak baku atau tidak konsisten? Karena ya tadi untuk menghibur diri sendiri gitu. Jadi adanya spiritualitas-spiritualitas yang melenceng. Nah, kalau kita lihat spiritualitas Kristen itu mengacu pada semangat inkorporeal yang tinggi dan berjuang menuju kebaikan kepada Tuhan. Kalau kita lihat spiritualitas misalkan Ignatius Loyola terkait dengan apa namanya latihan rohaninya, itu kan benar-benar dia melakukan spiritualitas yang benar-benar bukan untuk mengutamakan dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Namun di abad 19 dan 20 sampai 20, konsepsi spiritual mengacu pada ide-ide Asia dan India seperti transcendentalisme, emosionalian, dan antroposofi ini. Nah, Emerson berusaha mencapai jiwa, alam, dan ide yang luhur yang lebih daripada penampilan. Jadi, eh, Emerson ini mengatakan bahwa untuk mencapai spiritual itu mencapai jiwa dan alam daripada penampilan. Penampilan itu kan yang tampak ya, yang terlihat gitu ya. Tapi sebenarnya spiritual itu untuk mencapai jiwa dan alam yang bersama dan bersatu. Nah, spiritual yang berpengaruh menurut Otto itu adalah pneumonius, perasaan kagum, simetik terhadap misteri suci tremendum yang menentang paham rasional. Jadi sebenarnya kita itu spiritual atau spiritualitas itu sebenarnya ingin mengelabui, ingin mengalahkan ego kita dan juga pemahaman-pemahaman rasional kita untuk menuju kepada yang transenden, yang Tuhan, Tuhan sendiri. Nah, spiritualitas atau spiritual kontemporer tidak konsisten dan berbentuk tadi yang sudah saya jelaskan di slide yang tadi ya. Nah, hal ini dipandang sebagai hal positif dan negatif dikatakan. Istilah spiritual, pendekatan terhadap kehidupan dan alam semesta yang berkutat pada pengalaman transenden. Jadi kalau misalkan tidak mengalami pengalaman yang transenden, bagaimana? Nah, hal itu menjelaskan dan juga menandai tanda tanya orang tidak perlu lagi percaya pada jiwa literal, metempsikotik tubuh yang berpindah-pindah setelah meninggal, menggambarkan diri mereka spiritual. Jadi karena adanya apa namanya hal-hal yang negatif, jadi mereka ya udah nggak usah percaya lagi deh. Nah, kalau gitu kita langsung saja melihat mode-mode spiritualitas ya. Nah, spiritualitas itu masih terlihat ambiguitas, masih mengawang-awang dan mengambang-ambang. Ada juga yang mengatakan bahwa spiritualitas itu atau spiritual itu bisa dilihat dari musik. Musik itu kan membawa pendengar ke suatu perasaan yang mendalam. Contoh konkretnya, saya bekerja di salah satu lounge di Yogyakarta. Itu memang coba saya analisis sendiri terkait dengan kenapa sih banyak ciwi-ciwi, banyak anak-anak muda kongkonya itu ya di lounge gitu. Ternyata beberapa saya tanya gitu kan, beberapa orang yang saya tanya itu mereka tuh pertama-tama ya ingin fun, happy karena kegalauan mereka, kepenatan mereka dalam dunia pekerjaan atau juga putusnya cinta, galau. Untungnya para frater tidak gitu ya, karena para frater ini dikuatkan oleh spiritualitas Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi tidak pernah clowns. Demikian juga kalau kita belajar, ada juga yang belajar mendengarkan lagu atau juga tidur dengan alunan-alunan lagu itu kan membawa suatu perasaan yang mendalam, penghayatan. Nah, musik ini dapat menyebabkan perubahan emosional. Jadi ada perubahan, wow, tersemangatkan, mood booster. Jadi ada semangat ya. Lalu juga terkait dengan hal itu tidak dilihat dari hanya musik saja, tetapi juga karya seni. Eh, Dikatakan bahwa spiritualitas itu puisi, patung, lukisan gitu ya. Kalau saya juga boleh sharing, saya juga punya pacar, mamanya itu adalah
lulusan antropologi gitu. Nah, di rumahnya itu sangat banyak lukisan, sampai beli itu jutaan, puluhan juta gitu. Lalu saya tanya kenapa gitu. Ya ini membuat gairah saya, membuat semangat saya. Jadi benar dikatakan bahwa spiritualitas itu juga atau spiritual itu juga melalui karya seni itu juga ada. Lalu spiritual itu menghubungkan kita dengan emosi terdalam dan membawa kita melampaui diri sendiri. Coba kalau kita lihat, jadi kita merasa senang sendiri gitu. Tetapi dengan hal yang kita sukai. Jadi masih ada egonya kita nih. Masih ada egonya kita. Belum untuk kebersamaan bersama. Belum ada bonum komunenya. Nah, lalu bagaimana dengan spiritualitas jalan meditatif seperti para religius, lalu juga di Buddha Hindu dan lain sebagainya. Sebenarnya spiritualitas itu menginduksi perubahan emosi dalam kesadaran seseorang jika seseorang menerima perubahan. Jadi tadi dikatakan bahwa spiritualitas itu bukan hanya sekedar emosi, tetapi adanya perubahan, adanya kesadaran, memberikan semangat dan daya juang. Ritual tersebut tidak dapat memaksa kepercayaan. Jadi walaupun misalkan saya itu melakukan anotasi atau juga latihan rohani, saya tidak akan mengubah kepercayaan saya. Tujuannya itu, tujuan dari spiritualitas meditatif ini adalah membuat orang tuh merasa nyaman, mengusir kecemasan dan ketakutan. Jadi kayak contohnya seperti yoga-yoga itu ya. Yoga, lalu juga apa namanya, yang bola-bola itu. Nah itu kan orang-orang kadang-kadang stres dengan beban pikiran, lalu juga dengan apa ya, keluarga. Lalu mereka menikmati berdiam terus dengan alunan musik itu kan membuat perasaan yang bahagia, sukacita, tenang. Nah, spiritualitas kurang esoteris itu merasakan hubungan transenden dengan alam sambil mengarahkan diri dalam cara yang hampir mistis. Ini nanti terkait dengan religius ya, dengan agama tentunya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bersepeda menjadi spiritual, mendaki puncak yang terjal juga menjadi spiritual. Itu bisa terjadi kalau dikatakan bahwa untuk diri sendiri, tidak dikatakan untuk bonum komunum. Jadi sebenarnya tujuannya itu baik, tetapi belum tentu untuk kebersamaan itu baik. Dikatakan bahwa, oh saya naik gunung itu merasakan spiritual, tapi belum tentu nih, orang lain juga belum tentu untuk merasakan adanya spiritual. Jadi adanya personalitas dalam spiritualitas pribadi. Lalu juga dikatakan bahwa spiritualitas bercinta. Bercinta ini ya kissing, making love, gitu ya. Tapi uh, tidaklah boleh dicontoh oleh para frater itu ya. Hanya kami-kami saja penikmat awam gitu ya. Tapi just kidding. Kalau udah menikah baru. Nah, bercinta itu menimbulkan kegairahan transendental yang oleh beberapa orang diidentifikasikan untuk mencapai Tuhan. Ya karena saya belum pernah, jadi ya saya belum belum bisa mengatakan bahwa oh menyampai sampai pada Tuhan. Tetapi orang-orang yang dalam buku itu dikatakan bahwa ya tujuannya itu ya untuk mencapai kepada Tuhan gitu. Mungkin bisa direfleksikan demikian apa namanya yang sudah menikah lalu oh untuk mencapai Tuhan dikaruniai anak gitu. Contohnya begitu. Tapi kalau saya kan belum nikah dan saya juga belum pernah, jadi saya tidak bisa merasakan untuk mencapai ke Tuhan gitu ya. Karena saya belum pernah. Lalu juga dikatakan bahwa spiritualitas sebagai shifter. Nah, spiritual tidak memberikan transendensi aktual pada apapun. Nah, ini yang keliru. Contoh, seorang pria yang terus merayu tentang seksualitas spiritual. Ini hanyalah kedok egonya untuk kepuasannya. Saya ambil contoh begini. Zaman-zaman sekarang itu terkait dengan ini ya, friend with benefit. Jadi uh, ya berteman itu menguntungkan, tapi dalam tanda kutip hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Kalau itu kan sama-sama mau nih, tapi kalau ini prianya itu yang ayolah, 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 bukan BO ya. Kalau BO kan ya sama-sama mau, walaupun si cowok ini bayar gitu. Tapi kalau ini merayu gitu, sampai si cewek ini tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa berkata iya, tapi sebenarnya dalam hati tidak mau. Nah ini yang clear.
Spiritual sering didefinisikan dengan cara mengecualikan niat yang tidak baik. Tadi saya katakan ego, bukan untuk kepentingan bersama, bukan bonum comune. Nah, Santayana mengatakan bahwa menegaskan perkembangan akal dapat mengarah pada cita-cita spiritual menuju kebaikan ilahi. Sebenarnya spiritual itu untuk menuju kebaikan ilahi, bukan untuk ego kita sendiri. Spiritual dapat dirusak oleh keegoisan manusia, betul tadi kan. Tadi kalau misalkan kita lihat dari slide-slide selanjutnya, itu kan ada kan. Maka kita juga harus berhati-hati nih, sebagai pribadi, sebagai religius, sebagai awam juga tentunya, harus berhati-hati untuk menggunakan kata spiritual. Jangan sampai untuk pemenuhan diri kita sendiri, merugikan orang lain, dan tidak ada kebaikan ilahi. Ambisi spiritual menjadi picik dan tidak berkembang. Ya, mati. Jadi spiritual itu mati. Ya hanya sekedar kata aja. Spiritualitas turun ke mode fanatisme yang kaku dan tidak bertanggung jawab. Jadi adanya ya udahlah selesai. Ya setelah puas udah beres kelar. Nggak ada tanggung jawabnya. Spiritualitas sering menjadi kedok. Nah ini kan tadi sudah ya. Lanjutkan. Spiritualitas menghormati sumber kehidupan, mencita-citakan sesuatu yang transenden. Jadi kita tuh sebenarnya mau berspiritualitas atau spiritual itu untuk apa sih? Untuk cita-cita kita pribadi, untuk menjadi kaya, untuk menjadi eksistensi, atau untuk apa? Sebenarnya kan untuk menuju pada Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa spiritualitas itu tidak bisa terlepas dari agama. Nanti kita itu akan lihat. Kalau kita lihat di agama kita sendiri, di Katolik, saya ambil contoh atau buku itu ambil contoh, yakni Ignatius Loyola. Spiritualitas Ignatius Loyola itu adalah kerajaan Allah didirikan melalui penyangkalan, penolakan terhadap kekayaan dan kemuliaan duniawi. Jadi sebenarnya Ignatius itu tidak untuk kepuasan dirinya sendiri. Kalau untuk kepuasan dirinya sendiri buat apa tuh? Dia latihan rohani, dia hidup miskin, hidup sederhana dan sebagainya. Ignatius menunjukkan cara pandang praktik obsesif hati nurani yang menghukum tanpa henti. Jadi istilahnya itu dikatakan kalau bahasa mungkin bahasa sekarangnya menghukum diri gitu ya. Tapi sebenarnya tidak menghukum diri sih karena itu kemauan diri sendiri untuk menuju pada transenden. Spiritualitas, kompleksitas psikologis dari motif bias, fantasi, hanyalah semacam gravitasi menuju kebaikan. Sementara egois, dunia sebenarnya itu bukan spiritual, ya. Boleh kita katakan spiritual dalam refleksi kita pribadi. Nah, ini dia spiritualitas keliru dari Tachikawa Ryu. Ini ada di Jepang kalau tidak salah. Percaya bahwa ritual menyodomi seorang sampai mati dengan tombak. Jadi kalau orang itu disodomi pakai tombak, itu boleh itu ya. Itu spiritualitas gitu. Coba kita bayangkan sendiri ya. Misalkan teman kita melakukan spiritualitas Ryu ini, menyodomi dengan tombak sampai mati. Apakah itu sudah disebut spiritual? Tidak gitu ya. Mungkin mereka mempunyai cara pandang yang berbeda. Tapi bagi kita ya, apa sih ini? Gitu. Jadi keliru. Lalu juga spiritualitas muslim itu mengabdikan diri pada kemurnian penyerahan mutlak pada Tuhan. Jadi yang bisa dikatakan adalah jihad. Yang ada keadaan pikiran abadi yang mengembalikan rasa hormat kepada Tuhan. Sebenarnya jihad-jihad itu baik, tapi salah pandang terkait dengan agama muslim sendiri. Nah, spiritualitas itu keadaan motivasi devosional, bukan hanya keyakinan moral. Jadi, devosi antara kita dan transenden. Kekeliruan spiritualitas ini bertumbuh pada asumsi yang bias, yang mudah tentang memenuhi syarat spiritual. Jadi gampang aja kita menggunakan dengan rasional kita, dengan otak-atik gatuk gitu ya. Sebenarnya tidak diperkenankan sih. Perkembangan spiritualitas dan kekerasan spiritualitas. Tadi dikatakan fantasi itu apa? Fantasi itu adalah roh yang menghibur. Nah, roh apa yang lolos dari fisik yang kasar? Sebuah trickle ilahi yang berlawanan dengan tubuh, seksualitas, kefanaan, dan dosa. Jadi, roh ini yang menghibur gitu ya. Bukan sekedar menghibur hiburan malam, wanita gitu kalau cowok ya. Bukan. Tapi spiritualitas menandakan kebutuhan untuk melarikan diri dan menghukum tubuh yang menjijikkan. Nanti kita lihat, kenapa tubuh itu bisa dikatakan jijik? Jadi spiritualitas itu ingin supaya tubuh itu murni, tidak berdosa. Nah, fantasi menghibur dari roh yang selamat dari kematian. Ini penekanannya pada agama.
yang berkembang terhadap kengerian dan kematian. Jadi tubuh itu adalah dikatakan adalah penderitaan, penolakan, kematian. Jadi seorang melarikan diri dari yang jijik ke yang tidak berwujud ke spiritual. Jadi nanti kalau kita lihat tuh, kalau kita lihat di slide selanjutnya nanti, dikatakan bahwa keringat itu bisa dikatakan jijik karena bau, gitu ya. Coba kalau ada di samping temennya deh, bau, iyo kan, jijik kan. Nah ini juga bisa dikatakan demikian. Nah, fantasi itu menyelamatkan seseorang dari dosa dan kematian menuju kepada suci, kesucian. Jadi spiritualitas itu sebenarnya untuk menghapuskan hal-hal negatif dan masuk kepada hal yang positif. Oleh karena itu kekerasan yang dialami, diilhami oleh iman bukanlah suatu penyimpangan. Bukan, agama itu tidak pernah untuk mengatakan penyimpangan. Spiritualitas tadi dikatakan bahwa penyerahan diri yang sungguh-sungguh fantasi. Sungguh-sungguh ada rohnya. Lalu kita lihat juga terkait dengan literasi dan ketidaktahuan teleologis. Agama membentuk gagasan tentang suci terhadap fakta kematian. Nah, adanya dewa, adanya roh, itu kan sebagai pendukung supaya kita itu suci. Jadi kita berdoa, entah itu agama Hindu Buddha itu melalui perantara dewa-dewa, lalu kita juga melalui Roh Kudus, dan sebagainya. Nah, agama itu menjadi sistem fantasi roh yang dirancang untuk menenangkan atau mendamaikan kekuatan ilahi. Kalau kita tidak ada roh, itu tentu kita akan tidak merasakan kedamaian. Ya, teologi Kristen yang mendekati Ekaristi, perjamuan Ekaristi ini bukan sebagai transubstansi ajaib, ya, tetapi transformasi untuk psikologis diri. Jadi kita merasakan spiritual. Jadi Ekaristi itu bukan hanya sekedar ya semacam kita duduk, saya jadi umat, terus diam selama 1 jam, bukan. Tapi ada makna yang tersirat di dalamnya. Kita merasakan spiritualitas Tuhan yang hadir di dalam Ekaristi tersebut. Nah, kalau Buddha itu memamerkan jajaran dewa, kosmologi neraka, inkarnasi karma atau kepastian dalam keajaiban. Jadi dia itu spiritualitasnya ya, kamu jangan ada dewa ya udah kamu gunakan kesempatan itu untuk melalui perantaran dewa. Ada karma loh kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi ada rohnya. Nah, spiritual eufemisme yang membuat fantasi keabadian ini diinduksi oleh teror penyangkalan diri yang tunduk dan oasis yang mendorong kebahagiaan untuk berhubungan dengan ilahi. Jadi dikatakan bahwa spiritual itu yang berhubungan dengan ilahi bukan untuk pribadi, boleh dikatakan pribadi tapi untuk refleksi pribadi, bukan untuk orang lain. Karena orang lain belum tentu akan merasakan demikian. Brown mengatakan bahwa agama melihat yang tertindas hanya dalam bentuk proyeksi. Ini adalah teleologi ketidaktahuan. Jadi seringkali agama itu dijadikan kedok. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang teologan itu ya menggunakan spiritual dan spiritualitas yang baik. Jangan sampai misalkan untuk donatur terus untuk dirinya sendiri. Tidak ya. Diri tidak diketahui ketika dosa asal mencemari setiap anak sebelum lahir. Ketika hanya makhluk ilahi yang dapat membawa penebusan, ketika seorang mencari kebenaran, absolusi dan cinta dan keyakinan. Jadi diri kita itu sebenarnya dicemari, maka kita perlu absolusi dan cinta dan keyakinan melalui spiritual. Doktrin agama ini membuat orang disucikan, menyucikan, ya. Jadi agama itu memberikan doktrin bukan untuk hal yang dikatakan negatif, selalu berhubungan pada hal yang positif. Kalau kita lihat beragam spiritual saat ini, kematian itu dan pembusukan menjadi spiritual yang mengutuk tubuh. Tidak perlu meliputi spiritual hari ini. Jadi dikatakan bahwa orang-orang itu di sana, kalau dalam buku itu mengatakan bahwa menggunakan spiritual itu supaya tubuh kita tuh tidak jijik. Dan di buku itu dikatakan bahwa keringat itu jijik. Maka bagaimana caranya dia untuk menghilangkan kejijiannya itu yang terlihat itu dengan cara melakukan spiritual. Demikian juga dengan hal-hal yang tidak kasat mata seperti dosa. Nah, spiritual berkonotasi ketakutan, takut jijik.
kebencian terhadap tubuh dan kematian. Jadi mereka karena sudah takut nih, jadi sudah memberikan benteng melalui spiritual. Tetapi ada juga yang dikatakan tadi di slide-slide selanjutnya, slide-slide sebelumnya, yang sesudahnya itu, mengatakan bahwa spiritual juga tidak religius ada. Karena mereka ingin membedakan diri dari gagasan bahwa kerinduan atau pencarian mereka dengan hubungan agama terorganisir, doktrin abad pertengahan. Jadi bisa saja ada doktrin-doktrin seperti itu. Tapi bisa dikatakan bahwa apakah itu bisa diterima oleh orang lain atau hanya diterima diri kita sendiri. Hanya itu saja Romo dan teman-teman yang bisa saya sampaikan nanti di selanjutnya oleh teman saya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vian. Hari ini kita akan membahas bab 5 dari buku The Philosophy of Spirituality. Topik dalam bab ini adalah spiritualitas lintas tradisi. Penafsiran pengalaman spiritual sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya. Selama periode sebelumnya, ketika filsafat adalah pembantu teologi, religio Latin menjadi dasar utama untuk mengidentifikasi contoh-contoh budaya yang beragam dan ciri khasnya. Munculnya profesionalisme akademik pada abad ke-19, bias intelektual meningkat terhadap memperlakukan agama sebagai fenomena universal yang muncul dalam bentuk berbeda di setiap budaya. Mengembangkan filosofi spiritualitas menyarankan cara untuk mengeksplorasi tradisi yang berbeda dengan cara yang tidak selalu membatasi. Cara mengekspresikan spiritualitas seseorang juga merupakan bagian dari warisan budaya. Untuk berkomunikasi secara spiritual, seseorang membutuhkan orang lain yang berbicara dalam bahasa yang sama. Tetapi itu tidak harus menjadi bahasa teks-teks agama yang suci. Kumpulan esai bagian 2 mewakili beberapa dari banyak wajah budaya yang melekat dalam konteks spiritual. Setiap konteks memiliki bahasa ekspresi yang berbeda, dan oleh karena itu, caranya juga berbeda untuk mengalami dan menafsirkan pengalaman spiritual. Heather Salazar mengeksplorasi spiritualitas yogi dan kemampuan untuk terhubung ke pursa seseorang melalui kesadaran meditatif yang dalam. Dalam yoga, pikiran dan tubuh berbeda dari diri sejati spiritual yang tidak berubah. Gerakan fisik, teknik pernapasan, dan meditasi adalah cara yang dilakukan yogi untuk berkomunikasi secara spiritual dengan diri sejati dan Tuhan untuk mencapai pencerahan. Sejumlah besar orang di barat sekuler telah menyesuaikan yoga dengan cara yang memenuhi kebutuhan khas mereka sendiri. Beberapa ateis bahkan mungkin tidak memperlakukan yoga sebagai disiplin spiritual. Argumen Salazar sampai pada kesimpulan yang bernuansa non-dogmatis dan tidak melihat pendekatan yang terakhir itu sebagai suatu yang merusak integritas yoga. Namun demikian, ini menunjukkan bahwa sementara yoga memang non-religius. Namun berbeda lagi di India. Dalam budaya India, yoga selalu dipraktikkan sepenuhnya dalam konteks teis. Di Ghana, simbol akan Adinkra mewakili Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan ketergantungan manusia pada Tuhan yang diukir dari labu dicelupkan ke dalam tinta suci. Berbeda lagi dalam spiritualitas non-religius di zaman kegelisahan Yunani. Maria Paula Bergommel membahas bentuk spiritualitas non-religius berdasarkan filosofi Platonis dan Aristotelian pada zaman kuno akhir. Di bawah pandangan Neoplatonis, diri sekaligus menjadi bagian dari dunia material dan spiritual, terperangkap di antara yang tidak nyata dan yang nyata. Plotinus berpendapat bahwa kontemplasi adalah kekuatan hidup dan komunikasi antara individu dan jiwa ilahi. Dengan demikian, aktivitas filosofis diselesaikan dalam persatuan dengan sumber kehidupan ilahi. Lakota menyadari bahwa meskipun
Vikasawakan masih sepenuhnya manusia dan cenderung jatuh ke dalam kenajisan, ia dibebankan dengan tugas terus-menerus memurnikan dirinya sehingga pesan spiritual yang lebih sering dapat diandalkan dan efektif untuk membantu sukunya. Kesten membahas spiritualitas Lakota. Dalam bukunya, ia mengatakan bahwa Vikasawakan adalah wadah yang menggunakan ritual penyembuhan dan upacara untuk berkomunikasi secara spiritual antara komunitasnya dan Wakan Tanka atau yang tertinggi dan yang paling suci. Kesten meneliti dengan cermat kehidupan dan aktivitas penyembuhan dan filosofi Frank Furlscrew, salah satu Wakan Wikasa paling kuat dalam upaya untuk menjelaskan dan berpotensi menaturalisasi penyembuhan dan bermakna spiritual dalam kehidupan di Lakota. Dia menolak akun objektivis Thaddeus Metz tentang supranatural dan berpendapat bahwa pandangan subjektif Thomas Nagel diperlukan untuk memahami penyembuhan yang terjadi dalam praktek dan upacara di Lakota. Mereka berdua mengundang keheningan dan mundur dari dunia untuk melawan kebisingan sosial yang mengganggu dari komunikasi yang tak henti-hentinya dan membawa keseimbangan pada diri sendiri. Namun, tujuan spiritual ini tidak mengurangi nilai kohesi sosial atau solidaritas politik karena praktik tersebut dapat membantu orang untuk lebih mencintai orang lain dan lebih mendekatkan orang lain. Baradok melengkapi tema ini dengan menggabungkan pendekatan filosofis khas Jacques Derrida, yaitu do not seek sameness but difference, dengan warisan spiritualnya yang unik. Terlahir sebagai seorang Yahudi di Aljazair dan terlatih dalam filsafat, Derrida adalah produk peradaban Mediterania yang menampilkan wajah Yunani, Yahudi, dan Arab. Tidak menjadi satu dan tidak menjadi yang lain, namun mendorong spiritualitas Kristen yang memperlakukan setiap orang sebagai sesama. Terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi kami kali ini. Jika ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Dalam budaya barat kontemporer, filsafat yoga sering disebut-sebut sebagai spiritual tetapi tidak religius. Dan beberapa inkarnasi modernnya telah mengecualikan Tuhan sepenuhnya dari metafisika yoga. Dalam kebanyakan diskusi yoga di barat saat ini, misalnya pembebasan diri atau perusa, diri dari pikiran atau citam, dan praktik ketidakmelekatan atau Vaigariam telah menjadi sekuler. Di sini Patanjali mengatakan bahwa Tuhan adalah jiwa yang istimewa. Di dalam dia benih kemahatauan tidak tertandingi, dan juga menyatakan bahwa nama yang menunjuk dia yaitu Tuhan adalah suku kata mistik dari Om atau simbol energi tertinggi. Pemahaman yang tepat tentang non-religius dan dalam interpretasi yoga tradisional adalah non-dogmatis, tanpa komitmen konseptual dan pengandaian tertentu tentang sifat Tuhan daripada non-teistik. Jalannya beragam dan masih dalam pengembangan, tetapi ada alasan untuk berharap bahwa yoga dan samadhi non-dogmatis yang benar akan dapat diakses oleh semakin banyak orang di barat, terlepas dari keyakinan agama mereka. Pada poin yang berikut, yoga di abad ke-20. Yoga adalah seperangkat praktik yang berkembang di seluruh India kuno untuk membantu penganutnya mengalami pencerahan atau samadhi itu sendiri. Dalam Sutra Patanjali atau teks dasar yoga mendefinisikan bahwa yoga adalah ketenangan dari keadaan pikiran yang berubah. Buku Patanjali adalah salah satu dari 8 aliran filsafat India Ortodoks dan terkait erat dengan filsafat teks Sankhya, salah satu dari 8 aliran yang menekankan logika dan metafisika.
Dalam yoga, samadhi melibatkan mengalami diri imaterial sejati atau purusa. Purusa hanya dapat diamati jika tubuh dan pikiran jernih dan tenang. Yoga mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai pasangan, di mana pikiran dan tubuh dipasangkan di bawah disiplin praktisi. Yoga kurang sering digambarkan sebagai hubungan dengan Tuhan, tetapi ini mungkin sebagian karena kecenderungan budaya. Patabi Joyce mengatakan bahwa seperti Patanjali, cara dengan mana pikiran diarahkan ke diri dan dicegah dari pergi ke objek-objek luar adalah apa yang dikenal sebagai yoga itu sendiri. Masuk pada poin yang berikut, asana sebagai jalan sah menuju pencerahan. Dalam komunitas yoga barat kontemporer, ada perbedaan di antara mereka yang berlatih yoga. Komunitas-komunitas ini biasanya lebih berkomitmen untuk berlatih dalam silsilah yoga tertentu dengan satu guru dan beberapa, bahkan mendiskusikan pengabdian kepada Tuhan. Bahkan di India, beberapa guru berfokus hampir secara eksklusif pada asana. Seorang harus mempraktikkan asana yang merupakan keadaan kemantapan, bebas dari penyakit, dan tubuh yang ringan. Kita masuk pada poin yang berikut, asana sebagai jalan menuju Tuhan di antara guru yoga. Asana adalah cara untuk terhubung dengan yang ilahi dan mewujudkan diri sejati seorang yang mengarah ke samadhi. Asana adalah pelayanan untuk tujuan yoga yang lebih besar, yaitu untuk mencapai yang tertinggi, yaitu menjadi tercerahkan. Pencerahan adalah tujuan yogi, bukan postur yoga. Lebih jauh lagi, 3 sutra Patanjali yang melibatkan asana tidak merujuk pada asana khas yang dilakukan oleh guru yoga di masa lalu atau sekarang, tetapi lebih pada tempat duduk yang nyaman yang memberikan kemudahan bagi praktisi untuk bermeditasi. Di konsep Isvara Pranidhana berasal dari keyakinan bahwa ada makhluk spiritual yang lebih tinggi dari kita. Kita memberikan diri kita kepada makhluk yang lebih tinggi ini, percaya bahwa itu dapat membantu kita. Ini menegaskan perlunya Isvara sebagai kebutuhan metafisik dan praktis bagi yogi, baik dalam yoga itu maupun bagaimana mencapai pencerahan. Poin penting terkait yang dibuat Iyengar tentang Isvara adalah bahwa yogi tidak boleh hanya percaya pada Tuhan, tetapi sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kita masuk pada poin yang berikut, keunggulan dan kebutuhan Tuhan dalam yoga. Beberapa orang yang mengetahui akar yoga Hindu menganggap bahwa yoga hanyalah salah satu aspek dari agama Hindu. Namun Patanjali menjelaskan bahwa yoga tidak terikat pada agama tertentu dan bahkan menyarankan agar orang mempelajari kitab suci dan merenungkan sambil bermeditasi. Pandangan sepintas pada The Yoga Sutras dengan cepat menegaskan bahwa Hinduisme tidak terkait erat dengan diskusi tentang Tuhan dalam yoga klasik yang dijelaskan oleh Patanjali. Wawasan purusa seorang memungkinkan seorang untuk mencapai tahap progresif menuju samadhi. Pada poin yang berikut, 5 jalan menuju samadhi oleh Sutra Yoga Patanjali. Yang pertama, Patanjali menyatakan bahwa modifikasi mental ini yang mengganggu ketenangan pikiran dikendalikan oleh praktik dan tanpa kemelekatan, dan bahwa baik samadhi yang istimewa maupun yang tidak istimewa dapat dicapai melalui latihan penghentian total mentalitas. Yang kedua, samadhi yang istimewa bisa datang melalui keyakinan, kekuatan, ingatan, perenungan, atau melalui kebijaksanaan. Di sini iman seorang akan mencapai kebenaran sendiri dan bukan iman kepada Tuhan. Yang ketiga, Patanjali menjelaskan bahwa pengabdian kepada Tuhan dapat menghasilkan samadhi yang istimewa. Patanjali mengatakan bahwa Tuhan adalah jiwa yang istimewa. Di dalam Dia benih kemahatauan tidak tertandingi. Yang keempat, Patanjali menjelaskan Kriya Yoga yang terdiri dari 4 metode untuk mencapai samadhi, baik yang terhormat maupun yang tidak terhormat. Dalam Kriya Yoga, pengabdian kepada Tuhan adalah salah satu dari 4 metode yang diperlukan untuk mencapai samadhi. Yang kelima, jalan Astanga atau jalan yoga berkaki 8. Yoga Astanga dipelajari oleh praktisi yoga kontemporer di India dan di Barat. 8 tungkai dari jalan ini sering dilihat sebagai cara progresif atau cara yang saling berhubungan untuk mencapai samadhi, tergantung pada tradisi yoga yang dipelajari. Yang pertama, yama. Yang kedua, niyama.
yang ketiga asana, yang keempat pranayama, yang kelima pratyahara, yang keenam dharana, yang ketujuh dhyana, dan yang kedelapan samadhi itu sendiri. Patanjali sendiri tampaknya menunjukkan bahwa ada dua jalan, satu di mana yogi berdiam dengan pikiran tunggal dalam meditasi pada objek apapun, dan satu di mana yogi berdiam di atas Tuhan. Dia menunjukkan bahwa pengabdian kepada Tuhan adalah cara yang lebih bijaksana untuk mencapai samadhi. Spiritualitas yogi ada dua, yaitu identifikasi diri dengan suatu di atas tubuh dan pikiran, dan penyertaan Tuhan dalam metafisika yoga. Masuk pada poin yang berikut, kemungkinan yoga ateistik. Pikiran tenang yang memungkinkan seorang untuk melihat kenyataan dan pencapaian pencerahan berdasarkan kenyataan itu adalah klaim utama dari yoga. Ini tentu saja tidak, karena jika sang guru tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan mau mengatakan bahwa metode itu tidak berhasil. Kebingungan tentang pengabdian yogi kepada Tuhan daripada asana, dhyana, dan sejenis lainnya adalah pengabdian kepada Tuhan, dan ini adalah dasar suatu disiplin. Persepsi yogi tentang Tuhan melibatkan variabel pribadi dan tidak dapat dimanipulasi seperti kepercayaan dan pengalaman. Karena yoga membutuhkan pikiran yang tenang, jadi jika seorang percaya pada Tuhan dan tidak mengabdikan dirinya kepada Tuhan, dia tidak dapat mencapai samadhi itu sendiri. Untuk menguji apakah pencerahan ateistik itu mungkin, seorang calon tidak boleh percaya pada Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan, dan bagaimanapun melalui metode yoga lainnya mencapai samadhi. Tetapi sang yogi mengklaim bahwa sementara dalam keadaan samadhi tertinggi, konsep-konsep yang bergantung pada pikiran akan padam, tetapi kepunahan itu tidak akan pernah mencapai diri. Orang hanya bisa melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Pada poin yang berikut, menggunakan non-kemelekatan atau Vaigaryam untuk membuat spiritualitas yoga sekuler. Inilah yang dikenal sebagai keadaan jiva mukta atau pembebasan selama dalam kehidupan sekarang. Egoisme dan materialisme non-reflektif yang merajalela dapat menjadi batu sandungan yang signifikan bagi para yogi sekuler di barat saat ini. Ini menghalangi pencapaian samadhi dalam individu yogi dan komunitas yang berlatih dengan cara seperti itu. Patanjali menjelaskan bahwa turbulensi pikiran dapat ditenangkan melalui dua teknik, latihan dan non-kemelekatan, pengendalian dari modifikasi materi pikiran adalah yoga untuk semua diri. Joyce menyatakan bahwa jenis ketidakmelekatan ini mengarah pada samadhi. Hidup dengan menyerahkan semua tindakannya merupakan langkah tambahan menuju ketidakmelekatan daripada sekedar mengakui bahwa sebagian besar dari apa yang dimiliki seseorang dibentuk oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Jadi langkah selanjutnya adalah apa yang perlu dilakukan yogi untuk mewujudkan perusahaan seseorang dan mencapai samadhi. Satu hal yang paling dibutuhkan seorang yogi adalah cara untuk melepaskan segalanya dan merasa yakin bahwa dengan melepaskannya mereka akan baik-baik saja. Tidak baik secara fisik tetapi benar-benar baik, menikmati nilai sebenarnya dari perusahaan mereka tanpa perlu melekat pada gangguan materi dan mental. Kita masuk pada kesimpulan. Seiring berjalannya waktu, budaya India dan budaya Barat terus berkembang. Kita akan semakin mampu mengamati efek dari berbagai jalur yoga inventif dan apakah mereka dapat membimbing penerus mereka menuju samadhi dengan handal. Eksperimen dan ketergantungan pada wawasan inilah yang selalu diandalkan oleh yoga. Metode apapun yang akan membantu orang mencapai samadhi dan realisasi perusahaan mereka akan menjadi metode jalur yoga yang sah. Oleh karena itu, saya setuju dengan para yogi kontemporer yang menghindari metode baru atau secara dogmatis bersikeras untuk kembali ke tradisi itu sendiri.